nggak mau jualan juga pilihan kita kan Pak, sebenarnya. Pelor masih banyak Pak, gitu. Siap, Terjawab Pak Riki? sama-sama. Gimana Pak Rocky? Siap, siap. Makasih Bu Ros, makasih Pak Ken. Iya, sama-sama Pak Rocky. Iya, iya, iya. Betul, betul. Itu biasanya produk Sumarekon tuh ya, udah di NUP-in, diundi lagi gitu ya. Mungkin dia juga pede sih. Menurut saya dia tahu marketnya dia ya, Pak Ken ya. Sehingga kalau Ya, dia gituin aja orang juga datang, orang juga beli tuh NUP gitu ya. iya. Gitu. Benar, Emang yang benar. kasihan agennya betul. Cuman Apa? ya, yang Iya, iya. kasihan emang agennya. Betul, betul. Cuman kan ya apa boleh buat, gitu. Kalau Oke, kliennya mungkin nyerahin diri, masa kita nggak layanin? Mungkin Gitu. ini yang menarik ya, ketika tadi bagus banget tuh pertanyaan mengenai pemilihan developer. Tadi Pak Rocky bilang, ini ada yang NUP segala macam. Nah, ketika kita memilih developer, apakah based on our prospect atau based, tadi sempat pakai oke sebut, ini kayaknya gue yakin nih gitu ya, ada mindset yakin dulu ya. Tapi eh eh, hmm, base-nya tuh oke, gue ternyata prospek gue banyak ini nih, gue ngambil project yang ini nih gitu, atau at the other way, the other way gitu, gimana menurut Pak Ken? Nah, balik lagi. Eh, Tergantung teman-teman posisinya di mana. Kalau misalkan, wah database saya masih tipis, ya sudah berarti produknya dulu dijalanin, gitu Bu. Kalau misalkan, oh database banyak, ya udah apa namanya kita beresin database-nya dulu, gitu Bu. Jadi eh, kalau misalkan apa database-nya dikit, kita bisa pakai produk-produk yang banyak ini untuk menambah database kita gitu. Saya biasa ngelakuin ini ke tim-tim saya yang baru-baru. Ayo langsung berjualan, jualnya barang primary. Nah, kalau kita jualan iklan kan ya udah kalau namanya iklan kan ya udah bebas gitu kan, nggak usah dikategorikan gitu. Tapi balik lagi teman-teman ya, mau iklan pun yang berbayar ada Hmm, kategorinya, iya, nggak betul. bisa asal tembak. Kecuali kalau duitnya nggak ada seri. Nggak ada seri, betul. Kalau duitnya masih berseri, ya udah mau nggak mau harus dikategorikan lagi kan. Uh, Betul. saya biasa ada ini, uh, ada bikin karakter. Jadi misalkan, oh kayaknya produk, misalkan produk A gitu ya, produk developer A. Oh kita bikin karakter nih teman-teman. Kira-kira yang bisa beli developer ini tuh siapa sih? Gitu. Contoh deh, contoh. Lagi apa nih Bu? Misalkan kasih contoh aja Bu. Lagi mau jualan apa? Oke, aku mau jualan Medland. Medland. Harganya berapa Bu? Dua eman, ada kolam renang. 2M ada kolam renang. Ya, Oke. Ini Medland yang di mana? Cakung. Medland Cakung ya. Mm-mm, mm-mm. Oke. Nah, jadi eh, kira-kira kita bikin ini ya. Ada yang namanya buyer persona. Oke, bayar Ya. persona ya. Buyer persona tuh apa sih? Nah, ini khayalan kita lah. Ya. Yang bisa beli siapa? Kira-kira dari Bu Ros. Yang beli itu siapa sih? Kalau menurut saya ya, orang yang beli Medland tuh justru orang-orang dari Bekasi ya, Oke. yang pengen lebih ke arah Jakarta Timur ya. Terus keluarga, karena dia dua eman, ini kayaknya bukan dua eman ya, jadi ini kayaknya bukan single, tapi kayaknya family ya. Berarti karena dia mau long 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 term lah tinggal di situ. Terus bukan investor tapi user ya. Hmm. Nah, kalau dia main kolam renang, bayangan saya antara dia suka prestis atau memang dia suka berenang. Tapi orang yang suka berenang pun punya kolam renang nggak berenang dia di situ ya. Dia berenang tetap di klub atau di pantai gitu ya. Jadi mungkin dia ada prestis, lebih ke prestis ya kan. Terus itu yang baru saya dapat pikirin gitu. Kira-kira umurnya berapa Bu? Oke, kalau dia sudah menikah berarti mungkin 2M ya, itu udah di atas 35 sampai 45 menurut saya. Kerjanya apa? Itu aku nggak bisa tahu kalau sampai sejauh itu tuh aku nggak. Sebenarnya nggak apa-apa Bu, jawab aja. Ini nggak ada benar nggak ada salah. Oke, kalau menurut saya kalau 2M-an ya,
dia nyicil itu harus di angka 10 juta per bulan. Which is kalau kita main 10 juta per bulan, berarti 30% pendapatan dia harus minimal 20 jutaan. Ya kan? Nah, kalau dia single ya, kalau saya kalau dia sendiri, tapi kalau dia double income berarti kan Nah, ceban-ceban tuh ya. itu harus dijawab tuh Bu. Berarti kan tadi kan Ibu kan bilang umur dia 35-an, sudah married, punya anak, berarti harus sudah married tuh Bu, gitu. Oke, tapi kan bisa aja istrinya IRT. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya tetap aja berarti dia married kan, punya anak gitu kan. Oke, berarti dia married, dia punya anak, terus berarti dia minimal manajer. Saya kasih ngintip dikit deh. Wah, diajarin nih bayar personal. Langsung screenshot, guys. Oke, oke. Nah, jadi ini gunanya untuk apa nih teman-teman? Ya, kayak tadi kerjanya di mana Bu? Kerjanya di Sudirman atau di mana? Ya, oke. Wah, itu aku nggak Apa? apa. Kira-kira aja. Kerjanya Kuningan, Oke, Kuningan, Kuningan. Kelapa Gading. Oke, Kuningan, Kelapa Gading gitu ya. Eh, permasalahan mereka tuh untuk beli tuh apa Bu? Mereka butuh rumah yang lebih lebih bagus ya. Maksudnya kan itu kan klaster brand. Oke, oke. Uh, Nah, uh, ini dengan sedikit info aja nih dari bayar persona ya teman-teman ya. Ini kita uh, kan udah tahu nih, oh target market kita siapa, cara kita beriklan pun akan berbeda ya. Karena kan 35 berarti ini kan bapak-bapak gitu ya. Udah ya, punya istri gitu ya. ya, Nah, nongkrongnya di mana? Misalkan kerjanya di Kuningan. Nah, berarti dari secara sosmed kita iklannya di daerah Kuningan. Make ya. sense nggak nih? Gitu kan? Nah, kira-kira kalau dia kerja di Kuningan, berarti kan kalau jam kerja dia nggak bisa mainan sosmed, betul ya Bu ya? Nah, berarti iklan kita tuh mungkin makan siang atau setelah pulang kerja. Oh iya. Nah, kan Nah nih? tuh, ada yang ngomong, jauh amat tinggalnya kerja di Kuningan gitu. Ih bapak, laki gue kerja di Sudirman juga tinggalnya di Kelapa Gading, nggak kurang jauh no. Enggak soalnya gitu loh ngono. Tapi benar, tapi nah kayak gini loh Pak, ini yang bikin kadang-kadang kita agak ragu melakukan tembak bayar persona karena pada saat kita lagi diskusi bisa aja ada pertanyaan tuh dari tim sendiri. Jauh amat tinggalnya kerja di Kuningan. Nah, itu kayak gimana Pak ketika ngeklik bayar personanya? Oke. Eh, itu sebenarnya makin eh, makin banyak pertanyaan yang kita buat, makin banyak yang kita jawab, pasti makin terjawab dan makin terbentuk. Ya, bisa salah nggak? Bisa aja salah. Gitu. Taunya dari mana? Ya, kita pergunain untuk apa? Contoh misalkan, tadi kan rumahnya 2 eman, ya, bapak-bapak, om-om gitu ya, biar gampang Mm-mm. kayaknya, om-om. Kalau kita Mm-mm. misalkan jual rumah yang murah-murah, sekitar Bekasi deh Bu, kan banyak tuh yang 500-an juta di bawah 1 M. Target marketnya siapa? Kira-kira bayar personanya siapa? Milenial kan? Iya, ya, milenial. Nah, contoh yang paling gampang adalah bahasa kita untuk jualan itu pasti otomatis berbeda. Make sense nggak nih teman-teman? Kalau kita mau jualan rumah milenial, ya otomatis bahasa kita harus nyamain bahasa milenial. Biar nyangkut gitu loh. Kalau bahasa kita bahasanya om-om, ya bahasanya ibu-ibu, jualan rumah 500 juta, ya yang lihat milenial, wah nggak cocok nih sama gua katanya. Gitu. Iya, iya, iya. Pula sebaliknya, kalau kita pakai bahasa milenial, wah ini rumah viral apa segala macam, yang baca yang jual rumahnya 2-3 M gitu ya. Kalau contoh misalkan yang lebih ekstrim gitu ya, jual properti yang puluhan M pakai bahasa milenial kan nggak bakal masuk Bu. Ini contoh simpel aja gitu teman-teman. Jadi bayar persona buat saya penting. Tinggal kita gunain mau buat apa gitu. Tapi tetap harus bikin gitu. Ya, sama halnya bayar persona juga bisa bantu mengkategorikan database teman-teman gitu. Ya. Oh, kira-kira uh, yang ini yang tadi tuh, oh di Medland ini yang beli om-om punya punya udah punya keluarga, penghasilan sekian, mobilnya sekian. Nah, itu kan udah mulai masuk tuh kategori-kategorinya. Kurang lebih seperti itu. Bisa membantu lah.
kurang lebih seperti itu. Oke, very nice membantu bahasa. Kalau misal, hai guys, jangan lupa ya untuk dapetin rumah cicilan cuma 2 juta. Beda ya antara Bapak Ibu, jangan lupa tinggal di Medland karena pintu tol misalnya gitu. Kayak Iya, gitu ya. Oh iya, betul betul. Nah, oh, tadi iya kan benar. Ibu bilang kan apa di Kuningan, berarti kan otomatis dia harus lewat tol, nyari tol yang gampang, gitu. Ya, ya, ya. Nah, nah dari situ kan mulai dikit-dikit bahasa iklannya kita terbentuk gitu. Wow, Jalannya iklannya wow. gimana, gitu kan? Keren ya, teman-teman ya. Kayaknya kalau khusus bayar, bayar persona disuruh berbayar kayaknya kalau nggak mau free lagi. Kayak gue sama Bu Ros free melulu katanya. Aduh, kan kita membantu Bapak. Oke, masa disuruh pindah ke Langham? Amin, amin. Langham luar biasa loh, makannya di Asta terus deh. Orang kaya, amin. Oke, ya, 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 ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ajak-ajak ya, enak aja. Gue taruh lo aja di lobby aja ya, Pak Rudi ya. Oke, mangga teman-teman, luar biasa ini kemana-mana, tapi kemana-mana tetap ada di sini-sini aja di Property Talk pastinya nggak akan rugi teman-teman buat selalu hadir di acara Property Talk karena selalu grow bareng ya di sini kita belajar bareng grow bareng dan untuk agent property untuk bisa meraih cuan lebih banyak. Nah kali ini kita lagi bahas mengenai primary nih buat yang baru join. Kali aja ada pertanyaan, ini benar-benar pakarnya, saya tahu banget Pak Ken ini memang benar-benar senang banget megang primary, selalu menjadi lead, nggak cuma dalam negeri, tapi juga luar negeri, ya. Kelihatannya masih muda, tapi anaknya sudah 2, ya. Jangan ada yang DM IG, ya. Tadi ada nanya-nanya IG, nanya aja Bapak kerja di mana, atau di agent mana, atau Bapak punya perusahaan apa, ya. Jangan nanya sendiri lagi makan siang, boleh ditemani atau enggak. No, 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 ya Pak, ya. Kelihatan sih cute alias cute. Boleh teman-teman, makin panjang gue ngomong ya. Ayo guys, siapa yang mau bertanya? Ini bagus banget. Jadi jangan sampai punya project primary keblinger sendiri. Sedikit-dikit, yuk masuk grup chat buat jualan ini. Yuk masuk lama-lama HP Anda ngehang ya. Tadi udah benar-benar di track dari awal ya. Ada yang namanya melakukan survei, ada yang melakukan namanya prospecting, mematchkan, no selling, about helping. Wow, ini benar-benar bicara mindset. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nih. Sekitar 5-10 menit nih kita kasih kesempatan sambil menunggu pertanyaan gimana kalau kita foto bareng. Ya nggak sih guys? Coba guys di on cam guys, kapan lagi melihat Pak Ken dengan senyumnya, ya nggak? Karena Pak Ken itu kalau dipanggil harus ada invoice ya guys. Nah, diingat. Yo, ada Bu Feni. Bu Feni tuh dari tadi megang-megang rambut loh. Aku tuh gara-gara Bu Feni megang, gue jadi ikutan. Apa karena rambut gue? Aduh, gue senang banget. Ada Pak Sujanto, ada Ibu Grace dari Remax Jaya, ada siapa lagi nih yang on cam? Pak Irwan, sang bodybuilder, ya. Jadi Pak Irwan ini menarik ya. Mau take off juga, tetap nonton Property Talk. Lagi di airport juga, lagi di airport katanya gitu ya. Ada Bapak Paulus luar biasa. Ada Bapak Paulus baru telepon-telepon sama aku. Ada Bapak Hilman dari Xavier Marks Kebayoran Baru ya Pak ya? Apa Kebayoran mana? Oh baru berarti Pak Klemen ya Pak ya? Oke, salam hangat buat Pak Klemen. Ada Bapak Ariston. Oke, sip. Satu layar guys, kita take a picture together. Apa nih gayanya cuan boleh ya nggak sih? Kalau agent tuh bicaranya cuan mulu. Oke, mengingat saya juga yang moto, jadi pakai apa-apa ya guys. Oke, 1, 2, 3, salam senyum manis cuan. Oke, di hold ya guys. Ada tangannya doang. Iya, oke. Wait. 3, 2, 1, wait. Oke, bentar, Ibu Yesi belum. 1, 2, 3, fun. Oke, sip. Akan masuk ke majalah Vogue. Nggak ada ya, majalah Vogue. Oke, boleh dong. Oke, ada pertanyaan. Bentar ya. Aku save dulu.
Ada pertanyaan dari Bapak Hilman, Xavier Marks, Kebayoran Baru. Bagaimana dengan developer yang mangkrak? Walah, jadi ngomongin developer mangkrak itu harus ngomongnya ke Bapak lawyer kayaknya ya. Oke, dilanjut boleh Pak Ken. Mungkin Pak Ken bisa ngasih-ngasih sedikit tips nih. Kalau developer mangkrak sedikit aja ya Pak Ken, silakan. Eh, maksudnya dalam arti apa nih Pak? Kita sebagai agent. Pasrah kalau itu Pak, paling masuk BAP. Oke, eh, saya cerita sedikit aja sih Pak ya. Saya 12 tahun yang lalu itu jualan New Zealand Pak. Jualan New Zealand, saya sampai bolak-balik New Zealand itu udah sampai pegel Pak. Dari happy udah sampai berangkat lagi gitu. Ya anyway, ternyata kalau di luar negeri itu Pak, ada trust account namanya Pak. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah tahu, eh, uang dari buyer itu nggak langsung masuk ke developer, harus ditampung dulu di trust account, di trust accountnya notaris, ya lawyer, sampai bangunannya jadi, ya. Ternyata setelah lama nggak ada update nih dari developer New Zealandnya tersebut. Saya udah dicari-cari, saya usut, ternyata uang di trust account-nya sudah hilang Pak. Ya, saya pada saat itu ada sekitar 11 buyer, ya. Tapi karena saya maintain terus, saya ngajak ngobrol terus, saya karena hubungan kita baik Pak, dan mindsetnya udah bener, ya kita mau membantu dan kita untuk long term, eh, yang resein saya cuma satu Pak, ya itu pun cuman ya karena dia udah tua, udah mungkin takut kali ya, cuman dia tuh bukan somasi saya juga, cuman dipanggil aja ke lawyer gitu. Lawyernya cuma nanya, ya ini gimana, dan dokumennya masih saya simpan lengkap semua, jadi saya udah serahin semuanya ke dokumen. Yang lain, klien-klien saya yang lain, saya bantu terus Pak. Saya bantu terus, saya cariin lawyer, lawyer yang di sini yang bisa koresponden sama lawyer yang di New Zealand. Jadi end up-nya semua baik-baik saja Pak. Nah, yang mau saya tekankan adalah itu Pak, building trust, building rapport itu penting, ya. Terutama kita orang tengah Pak, ya. Kita orang ketiga nih Pak, ya. Orang ketiga harus kuat-kuat itu kredibilitasnya, building rapportnya, sama trustnya. Itu akan membantu kita all the way Pak, ya. Karena balik lagi nggak akan ada yang tahu, developer itu bisa ya bisnis, nggak ada yang tahu ya Pak ya, bisa tiba-tiba bangkrut atau seperti apa, dan kita sebagai orang tiga yang menjualin bisa aja keseret-seret, tapi kalau hubungan kita baik pasti akan baik-baik saja, ya. Tapi kalau hubungan kita jelek, udah kena masalah, ya sudah selesai Pak. Paling itu aja sih Pak, gitu. Dan ya developer mangkrak dan apa, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa sih Pak. Yang bisa kita lakukan ya udah building rapport aja terus Pak. Nah itu kerjaannya Pak, building rapport, building trust, ajak ngobrol, itu aja Pak. Ya, paling itu dari saya Pak. Ya, jadi kembali lagi ke proses awal ya, relationship, building rapport, ya kan, building trust. Wow, 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 wow. Mau primary, mau secondary, prosesnya selalu mindset, rapport, building trust, make a problem, give a solution, handling objection, closing, gitu ya, Pak Ken ya. Kayaknya saya Itu udah aja bisa tuh. jadi pengajar dikit-dikit ya, Pak Ken Bisa, ya. bisa. Nanti Pak Ken bayar saya, Pak. Oh, salah kembali. Oke guys, wow luar biasa nih. 3 menit lagi boleh, 5 menit lagi boleh, selama ada pertanyaan boleh di unmute. Kita udah foto bareng juga. Mungkin teman-teman, Bu Feni, silakan. Rambutnya aman? Aman, kabar rambut ya. Saya Silakan, saya izin mau banyak tanya. silakan. Pertanyaan pertama, eh, paling aman itu sebenarnya kita lebih ke iklan berbayar atau jalur yang gratisan. Kedua, eh, kalau yang nggak punya database, kita harus carinya seperti apa gitu loh. Terus yang ketiga, bagaimana tuh kalau kejadian, saya pernah kejadian soalnya member saya punya pembeli datang ke
lokasi marketing galeri. Kesalahannya si buyernya itu, dan buyernya itu teman satu kantor, padahal pas si buyer datang ke marketing galeri, dia mungkin lupa ya untuk memberi info kepada si member saya. Tapi sudah dipepet lagi untuk diberitahukan bahwa harus sebutnya nama member saya yang closing kan. Dan usut-usut masalah rebutan lah sama si in-house-nya, karena yang maju itu in-house. Itu sebenarnya eh, bagaimana tuh untuk menangani, sedangkan si marketing galerinya lebih memihak si in-house-nya. Jadi ibaratnya kan kita rebutan sama in-house ya. Sedangkan itu real teman satu kantor gitu loh. Terus pertanyaan keempat, saya sih closing dari Facebook gratis. Asal posting-posting aja, otaknya cuma taunya posting aja. Nah, puji Tuhan kan dapat ya. Terus yang maksudnya baiknya itu kalau misalkan kita posting ke yang nggak gratis kan ibaratnya ya, itu memicu untuk si developer yang terkenal atau lebih ke kontaknya ke kita gitu. Paham nggak ya? Paham, paham, paham. Itu Gitu yang sih. pertanyaan terakhir tuh itu mirip apa yang aku pikirin. Ya Jadi itu. Jadi maksudnya, jadi di sini tuh kan aku sih siap ya untuk iklan berbayar ya. Khususnya aku lebih ke rumah.com ya. Cuman eh, kembali lagi tuh sekarang udah nggak bisa bedakan mana si pembeli dan mana itu si siapa si agent lagi gitu loh. Dan bahkan zaman sekarang, karena pengalaman saya terakhir teman sekolah saya pernah survei sekali, dia mau survei lagi untuk cari jalur yang saya belajar dari teman saya itu. Dia udah survei pertama tanah tersebut. Ini kita ngomongin sekundari ya. Tiba-tiba dia kucuk-kucuk aku nih, Ren, saya udah tahu lokasi ini, saya mau tahu nih jalur lu itu deket nggak ke owner. Nah itu gimana tuh kejadiannya tuh? Kan kasihan nih sama agent yang pertama gitu ya. Dan usut-usut setelah saya cross check deketin itu tanah, dan bukan berarti saya ngambil jalur orang, bukan ya, tapi ternyata tanah itu tuh lebih memihak banyak mafianya itu. Gimana tuh solusi seperti itu ya? Paham ya, Ci? paham. Nah, Amin. Oke, nah Pak tuh. Ken. Ya. Udah Hmm. aman ya, Bu? Udah ada beberapa pertanyaan. Oke, silakan Pak Ken. Oke, panjang nih Bu. Sama. Jadi kalau berbayar atau enggak, menurut saya sih balik ke masing-masing ya Bu ya. Karena mungkin catatan dari saya adalah berbayar itu, berbayarnya seperti apa? Kalau cuman, oh pasang iklan eh, berapa puluh ribu sehari gitu ya, selama seminggu, itu nggak akan menghasilkan apa-apa Bu. Ya, jadi kalau emang sudah komit mau berbayar, lebih baik keluarin sekalian. Dalam arti bikin satu ekosistemnya semua, ya. Ekosistemnya apa? Ntar jadi panjang lagi. Pokoknya saya cuma bilang bikin ekosistemnya, dan kalau sudah komit mau berbayar itu nggak bisa berhenti, Bu. Nggak boleh berhenti. Sosmed itu semua machine learning, itu nggak akan berhenti, itu nggak bisa berhenti. Kalau berhenti ibu ngulang lagi dari nol dari awal, ya. Jadi kalau mau komit berbayar itu sudah harus siap semua dananya dan nggak akan bisa berhenti. Mau lagi kering ya 10.000, 20.000 sehari nggak apa-apa. Tapi yang pasti nggak boleh berhenti. Itu machine learning, ya. Itu pesan dari saya. Kalau yang lain-lain nih Bu, sebenarnya jawabannya simple Bu, semua. Building trust, building rapport, sama CRM. Itu doang Bu. Jadi dari sisi developer, saya juga pernah jadi lead agent, pasti ketemu deh hal-hal kayak begitu, pasti banyak, ya. Untuk menghindari perang, ya, untuk menghindari ribut-ribut yang lain, saya sistemnya cuma satu. Kalau saya sebagai developer atau saya sebagai lead, sistem saya cuma satu. Yang bawa closingan, yang bawa kliennya, yang bawa pembayaran, itu yang saya anggap closing. Kalau enggak, pecah dunia persilatan, Bu. Setuju. Susah, ya. Itu satu, Bu. Jadi, nggak bisa disalahin si developernya, ya. Kalau sampai buyernya lupa nyebutin nama kita, berarti kita kurang rapport sama mereka. Simple as that.
atau kita kurang kontak sama mereka, ya sama aja, basically ya kurang rapport gitu ya. Dan CRM-nya juga harus diperbaiki kalau menurut saya, karena kita harus bisa manage, kita kontak siapa aja nih. Oh, ini lagi udah mulai panas nih, udah mau ke marketing gallery. Ya, kita kan di CRM udah ada catatan, berarti kita harus kontak terus tuh Bu, gitu. Sehari bisa 2-3 kali, gitu kan, biar kita nggak kelewatan. Nah, itu pentingnya CRM sama building rapport, Bu. Kalau rapportnya sudah bagus, Bu, nggak mungkin lupa, Bu, sama kita, Bu. Betul nggak, Bu? Ya. Ya, kalau udah bagus, rapportnya sudah bagus, pasti mereka mention kita kok, gitu. Ya, ada kemungkinan nggak lupa ya, mungkin bisa aja, gitu. Ya belum rezeki, udah itu aja, Bu. Tapi selama kita building rapport terus, kita konstan terus, oh udah hot nih, kita pepet terus, nggak mungkin lupa, Bu. Ya, gitu. Terus tadi apalagi tanyanya sampai lu? Ada lagi nggak Bu yang belum terjawab? Masalah secondary sih tadi. Ada kliennya butuh Bu Feni, kenal nggak sama ownernya biar dapat harga lebih bagus gitu. Kan kasihan juga sama agent pertama gitu. Itu gimana hukumnya? Ya, kalau saya sih balik lagi ke apa namanya, Bu? Etika lah ya. Balik lagi ke etika kita atas kerja masing-masing. Ya, ngomong gampangnya kalau kita nggak mau digituin, kita jangan gituin orang, begitu aja sih, Bu. Itu aja, Bu. Rule saya simple gitu. Ya. Nah, Mungkin biasa jangan diniatin kali ya. Biasanya kenapa? jangan diniatin karena ada juga klien datang ke kantor gitu ya, akhirnya closing juga sama marketing kita, sebenarnya dia tuh karena kecewa dengan agent yang pertama. Nah, itu kan berbeda ya. Ya, Berbeda dengan kita niatin untuk nyari owner dan nembak gitu. Dan jujur udah yang para pengalaman kayak gitu juga nggak closing gitu karena niatnya mungkin udah buruk gitu ya. Jadi nah, cuman bedanya kalau ini kayak gini juga ada proses nih, jadi dia kecewa dengan agent yang pertama karena nggak pernah ngasih tahu cicilannya. Nah, sedangkan dia datang ke agent kita cuma pengen tahu sebenarnya berapa sih cicilan sampai tahun ke-10, jangan sampai floatingnya berapa gitu kan. Nah, ya saya bilang dibantu nggak apa-apa. Pertanyaan mirip sama Bu Feni. Saya bilang bantu aja, tapi bukan untuk sama saya Bu, sama saya jangan gitu. Karena itu alam tuh akan mengatakan dengan sendirinya kok lu mau closing sama siapa gitu kan. Gitu. Jadi maksudnya jangan dipaksa. Mungkin jangan diniatin kali maksudnya Bu. Tapi kalau ternyata kliennya Bu Feni memang kecewa dengan agent yang pertama, tapi pengennya dilayani dengan lebih baik, ya well, itu kan life goes on gitu ya. Menurut pandangan saya sih gitu kayak Pak Ken. Gimana menurut Pak Ken? di peak itu banyak kejadian, Bu. Karena marketing galeri peak itu in-house-nya mungkin ada 100 kali, Bu. Ya. Ya, betul. Dan mereka tuh iklan di mana-mana, ya. Hmm, Jadi banyak banget buyer itu udah masuk ke marketing galeri, udah nanya-nanya, kita nanya lagi sama kita. Mereka betul. suka banding-bandingin harga. Iya. mereka research gitu. Nah, jadi balik lagi, kalau kita kasih servis lebih, kita bisa jelasin dengan baik, building rapportnya bagus, mereka juga pasti memilih gitu loh. Ya. Jadi apa namanya? Menurut saya semua dasarnya seperti itu, Bu. Mereka harus trust sama kita, basically, nggak ada yang lain. Kalau nggak trust ya pasti nggak akan beli sama kita. Gitu. Oke, sudah waktunya ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kayaknya tadi pikir cepet ya. Ternyata sampai jam segini masih ada. Aduh, keren banget. Thank you banget untuk semua yang sudah hadir ya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong bareng-bareng buat Pak Ken Pangesa. Luar biasa. Duh, keren banget. Sering-sering ngadain Semoga. kayak gini sih. Kenapa sayang? Sering-sering aja ngadain seperti ini. Loh, ini udah 48 kali loh. Ibaratnya kalau ada new agent, udah pinter dia kalau ikut property talk. Bener nggak Pak Ken? Semua diajarin di sini. Free lagi gitu ya. Jadi ikut aja, masuk aja ke dalam grupnya. Di situ kita bisa sharing-sharing bareng. Oke, thank you banget. Pak Ken, mungkin ada last statement before I close this Zoom? Ya, saya berharap semoga nambah ilmu nih untuk teman-teman, dan ya ikutin Property Talk terus untuk nambah ilmu terus. Amin. Sip. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Jangan lupa keep on looking for the information.
Caranya gampang banget, cuman follow IG, YouTube, dan TikTok-nya. Judulnya Property Talk ya, by Rose. Oke, jadi terima kasih ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah. Kita ketemu lagi di Property Talk yang ke-49 berikutnya. Thank you Pak Ken. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.